kalau sejujurnya Adani ini lebih betah di sini atau di keraton? Kalau boleh Ya jujur kan? tuh. Kalau boleh jujur atau di kerajaan sana? Iya. Sebenarnya sih, ya kalau mau mengambil betah, kalau dipikir-pikir betah di sana. Betah di sana. Iya. Betahnya kenapa itu? Betahnya gini kan, kalau kita duduk makan sama makanan yang enak-enak, ya Disiapkan di sana. disiapkan oleh dayang-dayangnya gitu kan. Masya Allah. Nah yang paling enak itu kita itu dipijitin sama dayang-dayang. Bahkan yang mijitin itu perempuan. Wow. Pernah melihat nggak gitu aktivitas orang seperti kita di sana? Kalau seperti itu saya sempat melihat. Saya kan di sana ya, lagi duduk dan ada satu, entah itu manusia biasa, entah itu apa ya, ada satu prajurit yang lagi menyeretnya. Wow. Lagi menyeret, dibawa ke sebuah tempat, tapi saya nggak ngikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Nah teman-teman, di video kali ini saya kembali mengunjungi Kang Dani. Dimana di video sebelumnya Kang Dani itu menceritakan pengalamannya pernah dibawa masuk ke alam goib, alam Nyi Roro Kidul selama 10 hari. Jadi teman-teman yang belum tahu videonya bisa scroll dulu ke video saya ke bawah. Nanti di sana ada pengalaman Kang Dani selama 10 hari di alam Nyi Roro Kidul. Nah di video kali ini Kang Dani ingin menceritakan bahwa setelah Kang Dani menceritakan ke kita, malamnya Kang Dani itu didatangi oleh sosok kebaya hijau kembali ya. Untuk lebih jelasnya simak video ini sampai dengan selesai. Alhamdulillah teman-teman, di sini kita sudah bersama Adani lagi ya. Yang dimana di konten sebelumnya Adani ini mempunyai cerita yang sangat begitu menarik sekali. Jadi di konten sebelumnya Adani ini pernah dibawa oleh sosok makhluk gaib yang menyerupai sosok Nyi Roro Kidul. Katanya dibawa ke kerajaannya selama 10 hari. Dan katanya Adani juga pas cerita kepada kita malamnya itu didatangi lagi. Jadi boleh diceritakan Adani ceritanya seperti apa? Lebih jelasnya lagi. Ya kan di video selanjutnya itu kan pas rekan-rekan menanyakan tentang saya dibawa oleh sosok Nyi Roro Kidul ke keratonnya kan. Nah setelah itu kan saya pergi ke rumah dan malam sekitar jam 10 malam saya lagi duduk sambil ngopi gitu ya. Tiba-tiba ini pundak saya merinding gitu. Entah ada apa, dan ternyata saya agak merinding, rada takut gitu kan. Dan ternyata ada sosok yang berbaju hijau dan ada emas-emas gitu, dan putih juga ada di pakaiannya. Itu sosok tersebut yang dulu pernah Nah, membawa itu bisa, Adani. Bisa disebut juga itu orang yang pernah membawa saya ke alam gaib. Yang bisa disebut Nyi Roro Kidul gitu. Nah ini yang saya pertanyakan, apa maksud dan tujuan yang sosok yang berbaju hijau tadi mendatangi Adani lagi? Jadi katanya beliau kan, saya lagi duduk ya. Nah beliau menghampiri saya dan berkata gini, kamu kenapa menceritakan tentang kamu dibawa sama saya, diceritakan sama rekan-rekan semuanya di ekpos gitu. Oh iya. Ya ceritanya gini, mungkin beliau itu marah, Tidak terima ceritanya di ekpos gitu, disebarin. Tidak terima gitu. mungkin. Mungkin tidak terima gitu. Berarti tidak mau diekspos ke sosial media. Nah gitu ya. Tapi kan saya juga udah menjelaskan. Kata saya juga tujuan ini cuman ingin Berbagi pengalaman saya kepada penonton semua gitu, kepada semuanya gitu kan. Biar lebih apa gitu kan, takutnya ada yang penasaran gitu. Benar. Jadi tentang pengalaman diri saya pernah dibawa oleh sosok Nyi Roro Kidul gitu kata saya. Ini kan pengalaman Adani kan dulu pernah diceritakan kepada kita ya. Ini kalau sejujurnya Adani ini lebih betah di sini atau di keraton? Kalau boleh jujur tuh. Kalau boleh jujur atau di kerajaan sana? Iya. Sebenarnya sih ya kalau mau mengambil betah, kalau dipikir-pikir betah di sana. Betah di sana. Iya. Betahnya kenapa itu? Betahnya gini kan, kalau di sini kan misalkan ini makan ya, kalau di alam sini gitu, alam kita, kalau ingin makan kita harus cari dulu, entah itu uang, kerja kan? dulu, kerja dulu gitu.
kata saya juga di sana mah kita duduk makan sama makanan yang enak-enak ya, Disiapkan di sana. disiapkan oleh Oh. dayang-dayangnya gitu kan. Masya Allah. Nah yang paling enak itu kita itu dipijitin sama dayang-dayang. Wow. Bahkan yang mijitin itu perempuan. Wow. Cantik nggak kira-kira? Wah cantik banget. Saksi nggak? Allahu Akbar. Ya kalau seksi enggak, jadi pakaiannya Kayak Itu pakaiannya kalau boleh Tertutup tahu ya? seperti dayang-dayang yang di film-film kayak itu iya kerajaan. seperti jadi kayak kayak penari-penari pakaian- perut gitu ya mungkin. Jadi pakaian gaib lah gitu, jadi semacam apa itu sebutnya itu Kayak bidadari mungkin ya. Iya mungkin. mungkin gitulah. Tapi sopan berarti sopan. berarti ya. Ya sopan, apa ya sopan namanya? nggak ada kata galak gitu sama Oh, kita. pakaiannya sopan. Iya Oh. sopan. Ya cuman begitulah, nggak pakai kerudung. Tapi doang, kalau gitu. menurut saya ada nih merasa enak di sana mungkin karena itu dibawa alam kerajaan. Iya, Beda lagi kalau misalkan di alam sana Disuruh jadi Ah, budak ya. beda lain cerita Beda, mungkin. iya. Itu karena ada nih orang pilihan yang dibawa ke sana. Jadi enak Nah, segera gitu. disediain gitu. Mungkin seperti itu ya. Iya. Nah ini ada nih di sana melihat nggak aktivitas orang-orang seperti kita. Soalnya kan katanya orang-orang yang memuja yang ada di selatan Iya. di sana dijadikan budak setelah meninggalnya, bukannya langsung ke akhirat ataupun apa itu juga katanya ya. Iya. Itu kalau dijadikan boleh di sana gitu ya. diceritakan. Iya. Pernah melihat nggak gitu aktivitas orang seperti kita di sana? Kalau seperti itu saya sempat melihat. Mm-mm. Saya kan di sana ya, Iya. lagi duduk dan ada satu, entah itu manusia biasa, entah itu apa ya. Mm. Ada satu prajurit yang lagi menyeretnya. Wow. Lagi menyeret Oh. dibawa ke sebuah tempat, tapi saya nggak ngikutin, soalnya takut kan. Di rantai atau di tali? Ditarik aja gitu, Pakai ditarik rantai. badannya, ditarik sama tangan gitu. si prajuritnya gitu. Prajurit Kayak disiksa gitu. enggak, cuman ditarik, digusur gitu. Itu cuma lihat berarti ada nih nggak sempat nanyakan? Enggak, soalnya kan saya juga terkesima gitu melihatnya gitu, kaget kan. Dibawa satu tempat tapi saya enggak melihat. Cuman melihat sosok itu digusur gitu sama Setengah nggak sadar. setengah sadar. Saya kan Semacam tumbal atau apa itu? Itu Nggak tahu, gini mungkin. jadi Nang, saya pernah mendengar juga katanya orang yang memuja itu setelah meninggal, jadi dia itu katanya Jadi Iya. budak. Katanya jadi ya. budaknya ini nah, mah. begitu. Katanya ya, saya mah hanya Iya. katanya. Saya mah hanya orang awam ya yang tidak bisa melihat Dan apa. polos juga. Polos tidak bisa melihat ke makhluk gaib. nah, yang jadi kaget juga saya kan di sana, kok saya nggak dijadiin budak gitu kan, nggak disiksa apa entah gimana lagi. Bahkan saya di sana diistimewain gitu, semacam raja ya. Kayak raja gitu. Nah saya juga pas datang itu, pas malam itu ya didatangin saya bertanya lagi, kenapa saya pas dulu dibawa ke sana saya nggak disiksa, Mm-mm. kenapa saya di sana disambut seperti orang spesial. Kayak Saya nanya kayak- begitu kayak sempat. tamu. Itu nanyanya pas kemarin didatangi Iya, lagi. yang kemarin Oh. didatangin ke rumah malamnya itu. Nah, terus jawaban dari Nah. baju hijau itu Nah. bagaimana? Jawaban beliau itu katanya gini, saya itu melihat kamu itu, ternyata kamu itu sama saya ya, Iya. ternyata kamu itu orang spesial, Masya orang Allah. pilihan Wow. bagi masyarakat di sana gitu. Masya Allah. Gitu katanya kan saya itu mempunyai di dalam saya, di dalam tubuh saya ada apa itu namanya, sebutnya itu Pendamping gitu. Hodam. ada entah apa itu, Atau pokoknya ada sandi. yang spesial lah gitu. Oh, ada cirinya. Ada cirinya gitu. Entah apa saya juga belum tahu gitu. Saya Ada tidak sempat- perbedaan kan ya. Saya tidak sempat menanyakan soal itu. Nah itu kalau uang yang katanya satu gepok, satu Nah, ya. bagaimana udah menanyakan belum itu maksud? Yang jadi daunnya kalau nggak salah ya. Iya, soalnya. jadi daun. Uang atau daun itu kalau boleh tahu? Nah, emang pas dikasih itu kan uang. Iya. Ya, Oh. dikasih uang satu gepok. Nah, pas saya di perjalanan menjadi daun kan. Iya. Tiba-tiba jadi daun. Mm-mm. Kata saya teh, buat apa ini? Daun. Saya lempar gitu, saya dibuang. Mm-mm. Soalnya kan saya buat apa? Ini kan daun gitu kan. Mm-mm. Nah, setelah itu saya pergi lagi ke rumah, pas nyampainnya ya itu saya dimarahin sama Oh. Orang yang Nyerok pintar Kidul ya. itu, Oh, iya. Nyerok Kidul. katanya kenapa dibuang? Katanya gitu kan. Mm-mm. Ya kan ini daun buat apa, kata saya gitu. Mm. Nah, kata beliau, meskipun itu daun atau itu apa, ambil aja, mungkin
itu kalau kata bahasa Sundanya itu jimat buat kamu. Pemilikan lah gitu. Pemilikan gitu. Indonesianya apa tuh pemilikan? Jadi rezeki yang mungkin haknya Dani Iya gitu. mungkin haknya aku lah gitu. Cuman kalau rupanya demikian Miliknya. milik. Milik. Nah, Dan kemungkinan nih kalau udah di rumah mungkin tidak berbentuk daun seperti itu ya. Ya mungkin Kemungkinan itu ya. mungkin. Itu cuman ujian waktu Nah, di perjalanan. iya. Seharusnya Jangan jangan dibuang. dibuka, jangan dibuang Jangan dulu dibuang ya. gitu ya. bro kan belum tentu saya mempunyai barang itu saya bisa sukses atau gimana Iya. kan. Nah, Iya, mungkin bisa seperti jadi itu itu. mungkin ya. Iya mungkin. Mungkin belum milik rezekinya. Nah, Jadi sehingga dibuang sama Adani. Sehingga yang ngasihnya juga marah-marah kayak gitu kan. Iya iya. Soalnya gini Kang, kalau misalkan dari alam gaib itu udah berupa uang, biasanya ada konsekuensinya. Mungkin beliau juga ngasih nggak langsung uang, jadi berupa daun. Nah, Nantinya akan menjadi rezeki atau milik. Nah, Kalau misalkan dikasih uang, biasanya ada resiko yang mesti ditanggung biasanya. Iya, Iya. saya juga Bahkan sih meminta tumbal bisanya. iya, biasanya. saya juga sih nggak terlalu percaya kepada mereka. Tapi saya kan lebih percaya sama Allah ya. Iya, Iya, benar. Tapi saya juga Ya, yakin benar. Ya, benar, mungkin ini syariatnya gitu. Mungkin syariatnya penjalannya dari sosok ini gitu. Iya, iya. Perantara ya. Iya. Nah, balik lagi ke pas saya didatangin di rumah, Iya. saya juga sempat menanyakan, sempat bertanya gini, gak apa-apa kalau misalkan saya selalu menceritakan tentang pengalaman saya, Minta izin gitu ya. minta izin lah intinya. Katanya gini, ya kebetulan kamu adalah orang spesial bagi saya, katanya boleh-boleh saja, asal satu yang jangan Umbar gitu ya. diumbar, ada satu rahasia lah, itu mungkin rahasia saya Oh, sendiri tidak ya. bisa bilang di sini Iya, gitu ya. mungkin tidak bisa. Sama ngumbar kalau gitu. Oh, iya benar. Iya. Nah itu Gitu. pas sosok dari yang tadi memakai baju hijau itu datang, itu kira-kira secara tiba-tiba datang atau naik kereta kencana itu kalau boleh tahu. Nah kalau itu kan tadi kata saya juga sempat merinding dulu, sempat merinding, terus suasana semakin beda. Nah saya kedengaran dari jauh ada suara kuda, sepatu kuda tok gitu kan. Iya, Sama iya. kerincing Iya gitu. biasanya. Nah setelah itu udah gak ada. Nah udah beberapa menit kemudian tiba-tiba di depan saya udah ada gitu. Saya juga sempat nggak sadar tiba-tiba ada di sana lah gitu di depan saya gitu. Saya juga kaget gitu kan. Gitu. Nah, alhamdulillahnya pas datang berarti nggak marah-marah, cuman hanya Menanyakan. menanyakan saja maksud dan tujuannya apa kok bisa diceritakan gitu Iya ya. gitu. Mungkin karena ada nih orang yang spesial, orang pilihan dari alam sana gitu ya. Gitu mungkin itulah bisa jadi seperti itu. Nah dan katanya juga pas saya lagi menceritakan dari pas lagi video yang awal itu ya, Iya. yang menceritakan saya hilang 10 hari, katanya beliau juga sempet ada di samping saya itu. Di samping pas kita ngobrol. Iya pas kita ngobrol kan, Mm-mm. nah di samping saya itu ada beliau itu. Tapi tak terlihat oleh kita. Iya, Ya? saya juga kan nggak kelihatan ternyata gitu, cuma diceritakan sama beliau. Ternyata beliau ada di sekitaran sana, di samping saya. Untungnya aja nggak marah itu. Iya untungnya. Kalau marah kita, I'm shocked. Nah, kalau begitu kata beliau kan juga kan tadinya saya pengen marah, pengen merasuki kamu, tapi katanya masih kasihan sama kamu gitu, masih ada rasa kasihan lah gitu. Nah, kalau begitu apa mungkin sekarang juga ada? Nanti kita tanyakan kan Neng Rin atau Neng Dini gimana? Coba di Nah, takutnya sekarang ada di sekitar sini mantau gitu. Dan kita ungkap juga, jadi sosok dari si hijau yang selalu ngedatangin Adani ini siapa sih Sebenarnya? sebetulnya Nah, siapa? Apakah betul sosok Nyai Loro Kidul atau dayang-dayangnya atau sosok siapa yang menyerupai gitu. menyerupai beliau? Neng jangan ngelamun. Coba kita menanyakan ke siapa dulu enak. Neng Ririn biasanya yang paling Ririn peka gimana? tuh. Oke. Menurut saya mah itu bukan ratunya. Oh, bukan ratu. Oh, bukan ratunya. Bukan Nyai Loro Kidul. Bukan. Mungkin pengikut atau Oh, pengikut, misalkan iya. prajuritnya ya. Tapi jahat atau baik itu kata Neng Ririn? Dilihat dulu. Baik, Oh, baik. Baik berarti. nggak apa-apa. Oh berarti selalu ngejaga Adani berarti. Paling yang itu aja yang rahasia itu yang nggak boleh. Yang nggak boleh diungkap Iya. mungkin ya. Iya. Itu hanya ada nih yang tahu mungkin. Mungkin kita tidak boleh tahu ya. Tidak boleh. Ini kan kata belum juga jangan. Mm-mm.
Ini Nah, kalau kan Ini sebatas perintah- pengalaman perintah boleh lah. dari sananya ya. Heeh. Kalau untuk Neng Dini gimana? Sekarang ada nggak? Ada. Hmm. Jadi gini ya, tadi kan nanya itu benar gak sih ibu kanjengnya gitu kan. Di mana-mana juga di mana-mana yang ngedatangin itu bukan ibu ratunya, iya. tapi itu bisa jadi dayang-dayangnya atau pengikutnya gitu. Atau pesuruhnya gitu ya, atau petugasnya gitu. Oh, berarti yang dilihat Neng Dini sama Neng Ririn berarti bukan dari Bukan. sosok Nyai Loro Kidul. Mungkin dayang-dayang yang menyerupai Yang ratunya menyerupai. gitu. Iya, memang banyak Panas. yang menyerupai. Iya mungkin. Itu katanya Neng apa Bang, itu Neng Ririn udah panas ya? Mungkin karena tadi melihat terlalu dalam, takut ke distract atau gimana? Atau mungkin Neng ke belakang dulu coba. Ya, udah sama. Belakang dulu. Pakai itu. Pakai jaket. Jaket biar gak Ya mungkin tadi terlalu dalam Neng Ririn untuk melihat. Akhirnya ya dia kan sensitif ya. Sensitif. Beda sama dengan Neng Dini. Neng Dini. Si bandel yang tahan segala cuaca ya. kuat ya. Duren. Iya. Kalau Neng Dini duren. Iya, iya. Ya dia ke Cakrabuana juga wow pokoknya ya. Ya udah dilanjut Kang. Cerita-cerita Barangkali yang tadi. beliau tuh yang semalam datang ada pesan yang disampaikan nggak? Khususnya ke kita dan pada umumnya ke para penonton gitu. Oh gitu. Iya. Sempet sih ngobrol lama saya juga ya. Cuman yang paling ya ada satulah kata-kata yang tidak boleh diceritakan ke siapapun gitu. Rahasia yang tadi. Cuman yang bikin saya kaget itu ada satu perkataan dari beliau. Beliau pernah berkata gini, kamu itu masih ada keturunan dari kita, Oh, katanya Bang. begitu. Saya juga sempat kaget kan, wow. saya juga kok bisa saya punya keturunan dari makhluk-makhluk begitu gitu. Saya juga sempat kaget. Cuman kata beliau, Tapi yang saya takutnya mengecoh tuh. iya, Jebakan gitu. iya gitu, Takutnya nanti begitu. mentang-mentang ada turunan jadi ada nih ikut ke sana. Bisa iya, jadi kan. nah, gitu. Terus jadi Adani selalu mengandalkan sosok tadi ya. Ada apa-apa sengsara dalam ekonomi, saya mau meminta kepada sosok ini. Jangan. Takutnya seperti itu. Nah, ini juga ya ada sedikit cerita. Pas kita kalau apa itu ada adegan saya dirasukin makhluk-makhluk sama Bapak Iya. Wijaya tuh ya. Ternyata Ternyata beliau itu selalu mengikuti Oh, dan mantap. menjaga. Katanya juga gini, kalau misalkan kamu lagi dimasukin itu makhluk-makhluk gaib, kalau saya enggak jagain kamu, kamu udah celaka, katanya gitu. Berarti selalu ada. Selalu ada mendampingi gitu. Selalu terpanggil berarti. Iya gitu. Saya juga kan kalau istilahnya itu saya itu seperti anaknya sendiri gitu, selalu dijaga. Betul-betul disayang Iya aja gitu ya. Makanya pas dulu saya pernah diajak ke rumahnya, makanya saya disambut dengan baik gitu, bahkan diberi makan minuman yang enak-enak gitu kan. Saya juga sempat kaget gitu beliau berkata begitu gitu. Ini memang suatu milik rezeki juga ya. Iya. Dibawa ke alamnya, ke kerajaannya. Di sana, Diperlakukan dengan di baik, sana ya. diperlakukan dengan baik seperti anaknya sendiri. gitu. Ini jarang-jarang seperti ini loh. Ya jarang. Padahal di 1001 mungkin. 1001 di cerita-cerita sebelumnya banyak yang sekali dibawa di sananya dijadikan budak. Iya. Dan tidak ada yang mencapai 10 hari juga. Dan ternyata ya seperti saya itu bukan saya doang, ada lagi gitu, bukan saya doang gitu intinya. Jadi yang lain-lain juga ada, cuman nggak banyak gitu. Oh, Cuman orang-orang pilihan yang dibawa. yang dibawa sama yang diaku anak lah intinya gitu. Berarti di sana adanya ngobrol atau cuek-cuekan di sananya? Kalau pas di sana, Oh, belum mungkin nggak ketemu yang menceritakan ya. kalau yang diceritain saya anak beliau mah pas didatengin malam itu. Oh. Saya ngobrol lama kan. Kalau di sana mah saya nggak ngobrol, cuman lihat-lihat aja gitu. Soalnya kalau mau ngobrol saya masih gugup, takut gitu. Iya benar. Jadi begitulah. Ini kan diceritakan kembali. Nanti kalau misalkan Marah lagi. bukan marah lagi, ngedatangin lagi, mungkin bisa cerita kepada kami ya. Iya benar. Mungkin dirasa cukup atau misalnya ada yang mau disampaikan lagi? Nah, dan katanya juga ini ya satu lagi ya. Ya. Siap-siap. Katanya juga ini sekarang hari apa ya kalau kira-kira? Kamis ya? Kamis, ya. Nah, kira-kira nanti malam Jumat, Sekarang udah malam Jumat bukan malam Jumat sekarang. Yang selanjutnya gitu. Kliwon, mungkin Kliwon ya. biasanya. Mungkin. Katanya
dia akan datang lagi ke saya dan ingin memberikan sesuatu. Wow. Entah itu apa. Saya Mungkin juga nanti belum- tunggu di video Jadi selanjutnya. penasaran Mau ya? ngasih sesuatu. Iya, entah itu apa gitu saya juga. Tapi nanti kita tanyain, ini boleh nggak nanti kalau bisa dipelihara Nah, kita? ya insya Allah saya tanyakan gitu kan. Iya, iya. Kalau misalkan boleh nanti tunggu kita di video selanjutnya ya. Betul. Nah, Kita juga penasaran nih apa yang mau disampaikan, apa yang mau dikasih gitu ya. Ternyata alur cerita Adani ini semakin memanjang. Menarik juga ya. Menarik juga. Bahkan penonton banyak sekali yang menonton ceritanya Adani ini, teman-teman. iya. Mungkin dirasa cukup ya karena Iya. ini mungkin udah terlalu sore. Iya. Dan mudah-mudahan Adani selalu sehat. Amin, ya Amin. Allah. Jangan lupa terus berdoa Amin. dan jangan sampai terbawa ke alam sana ya. Amin. Ya. Terima kasih Ayah. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah sedikit cerita kelanjutan dari video Adani sebelumnya bahwa beliau pernah dibawa ke alam goib selama 10 hari. Dan katanya Adani menceritakan kembali bahwa beliau didatangi kembali, katanya marah. Cuma setelah diterangkan beliau tidak marah. Dan yang lebih mengherankan lagi, Adani itu dianggap sebagai anaknya. Ambil positifnya dari cerita ini, buang buruknya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.